Bayangkan sebuah dunia bisnis tanpa batas, di mana setiap informasi bergerak dengan lancar dari satu divisi ke divisi lain. Hal ini memungkinkan keputusan diambil lebih cepat, lebih akurat, dan lebih strategis. Di era transformasi digital ini, sistem informasi bukan lagi sekedar alat, melainkan fondasi yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Namun, bagaimana jika fondasi ini belum sebetulnya kokoh? Bagaimana jika peluang bisnis yang besar menjadi terhambat oleh sistem yang tidak terintegrasi? Di sinilah kami hadir untuk membawa solusi bagi Harmon Corp agar bisa melangkah ke level berikutnya. Data menunjukkan dari statistika tahun 2024 untuk revenue e-commerce global terus menunjukkan tren positif. Asia menjadi kontributor terbesar dengan total 1.972 juta dolar Amerika. Hal ini menandakan bahwa potensi pasar di wilayah ini sangat besar. Untuk bisa bersaing di pasar yang dinamis, perusahaan perlu memiliki sistem yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Indonesia sendiri telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan. Berita dilansir dari Tempo dan CNBC Indonesia memperlihatkan dukungan dari berbagai platform besar seperti Shopee yang terus mendorong UMKM Indonesia untuk di era e-commerce ini. Google sendiri meyakinkan bahwa ekonomi digital Indonesia tumbuh 30% di tahun 2024. Bismillah kami hadir, Vendor Binary, sebagai mitra strategis untuk Harmon Corp, dengan tim yang beranggotakan Nuha Salsabila, NIM 045, Analsia dengan NIM 007, Fania dengan NIM 009, dan Alivia NIM 041. Visi kami adalah menciptakan ekosistem bisnis yang terintegrasi dan adaptif di era digital. Misi kami adalah membantu Harmon Corp mengoptimalkan operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memanfaatkan peluang bisnis dengan teknologi yang tepat. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses bisnis utama yang menjadi fokus utama dari Harmon Gold. Yang pertama pembelian barang jadi, penjualan barang pada toko fisik, penjualan barang secara online, penyedia reselling produk, dan marketing dan perikanan. Next. Kami memutuskan untuk mengadopsi pendekatan SDLC paralel yang dalam proses pelaksanaan proyek ini. SDLC ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis, memungkinkan setiap tahap pengembangan dikelola secara efisien dan sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memastikan kami dapat mengidentifikasi kebutuhan secara jelas, mengembangkan solusi yang sesuai, dan menjaga kualitas produk akhir. Next. Kami mulai dengan tahap planning. Disinilah kami menentukan fondasi utama proyek ini. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan Harmon Corp untuk integrasi sistem informasi. Yang kedua, menentukan ruang lingkup sistem agar proyek tetap fokus dan terarah. Yang ketiga, menyusun tim proyek dan subtim berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, menetapkan jadwal proyek agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan sesuai target. Setelah memiliki gambaran besar dari planning, masuklah ke tahap analisis untuk memahami lebih dalam kebutuhan bisnis dan teknis. Setelah arsitektur sistem ditentukan selanjutnya, masuk ke tahap perancangan teknis yang lebih detail untuk memastikan setiap aspek sistem bekerja secara optimal. Dengan memecahkan sistem menjadi beberapa modul, tim dapat bekerja secara independen namun tetap sinkron dengan keseluruhan arsitektur. Next. Kami akan membagi 5 modul untuk fokus masing-masing, yaitu pembelian barang jadi, modul penjualan offline, penjualan online, penyedia reseller, dan modul marketing dan perikanan. Lalu pada minggu ke-9 sampai 18 dimulai tahap development, mulai dari pengimplementasian yang dilakukan secara paralel untuk setiap sub-project menggunakan desain pattern yang berbeda pada setiap proses bisnisnya. Next. Setelah seluruh pengembangan selesai, saatnya membawa sistem ke tahap akhir, yaitu deployment. Dipastikan setiap konfigurasi berjalan optimal, semua modul terintegrasi dengan lancar, dan sistem siap digunakan. Namun, implementasi teknologi tidak hanya soal deploy, tetapi juga kesiapan pengguna. Karena itu, kami mengadakan training bagi 3 kelompok utama, yaitu kasir, staf gudang, dan admin.
Lalu setelah sistem aktif, langkah terakhir yaitu maintenance. Next. Di sini terdapat subtim A, yaitu pembelian barang jadi. Permasalahan di sini ialah proses verifikasi yang lambat dan integritas yang tidak efisien antara admin, kasir, pemasok, dan juga gudang. Langsung masuk ke desain pattern-nya. Yang digunakan adalah factory method, composite pattern, dan juga chain of responsibility pattern. Factory method di sini merupakan sebuah sistem pembelian di antara admin yang melakukan berbagai jenis permintaan barang dengan pola transaksi yang berbeda-beda. Dengan factory method, kami memastikan bahwa proses ini tetap terorganisir dan fleksibel. Memasuki composite pattern di sini berperan dalam banyak tugas. Di antaranya menerima permintaan, memverifikasi stok, memproses transaksi, hingga mengelola pengiriman. Dengan composite pattern, kami menyusun pemasok sebagai entitas hierarkis, sehingga setiap function dalam workflow tetap terstruktur dan tidak tumpang tindih. Terakhir, ada chain of responsibility pattern. Diagram dapat dilihat pada diagram swimlane di sini. Adanya admin yang mengajukan permintaan dan juga melalui kasir untuk memproses pembayaran. Selanjutnya, para pemasok mengirimkan barang, lalu gudang memverifikasi dan juga menyimpan stok. Kemudian dengan chain of responsibility ini, dalam sistem dapat melakukan pemrosesan setiap tahap secara independen. Melalui chain of responsibility ini, kami memastikan setiap proses berjalan teratur, akurat, dan juga minim kesalahan. Next. Selanjutnya yaitu proses penjualan di toko fisik yang melibatkan 4 aktor utama yaitu pelanggan, kasir, manajer, gudang, dan sistem penjualan. Untuk memastikan proses ini berjalan mulus dan efisien, kami menggunakan 3 desain pattern yaitu factory method, adapter method, dan observer method. Pada factory method ini secara otomatis menghasilkan invoice dan laporan penjualan. Begitu kasir mencatat transaksi, sistem langsung membuat invoice lengkap dengan rincian produk, jumlah harga, dan total pembayaran. Tidak hanya itu, laporan penjualan harian dan bulanan juga disusun secara otomatis, memastikan tim mendapatkan data yang terstruktur tanpa risiko kesalahan manual. Selanjutnya, menggunakan adapter method yang berfungsi untuk menjadi jembatan antara sistem utama dan layanan eksternal. Adapter method ini menghubungkan sistem penjualan Harmon Corp dengan berbagai payment gateway melalui satu antarmuka. Ini berarti pelanggan bisa memilih metode pembayaran apapun tanpa memperumit pekerjaan kasir. Yang terakhir yaitu observer pattern, yang dimana memastikan sistem penjualan bekerja secara real time antar modul. Saat transaksi selesai, sistem penjualan langsung memberitahu modul stok untuk memperbarui jumlah barang yang tersedia dan memberitahu modul laporan untuk mencatat data penjualan terbaru. Misalnya jika sneaker awalnya berjumlah 50 di gudang, setelah transaksi 2 pasang, stok otomatis diperbarui menjadi 48. Next. Berikutnya yaitu sistem penjualan online Harmon Corp. Pada proses bisnis ini, perusahaan mengutamakan efisiensi dan integrasi didukung oleh 3 desain pattern utama, yaitu factory pattern, adapter pattern, dan observer pattern yang melibatkan aktor customer, kurir, sistem website, admin keuangan, dan admin gudang. Untuk factory pattern sendiri dipilih karena merupakan metode untuk membuat objek tanpa menentukan kelas spesifiknya. Dalam proses pembayaran, pola ini memungkinkan sistem secara dinamis membuat objek sesuai metode yang dipilih, seperti virtual account atau debit. Pendekatan ini mempermudah penambahan metode baru dan memastikan invoice sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu observer pattern, di mana pola ini dipilih untuk perubahan pada satu objek secara otomatis diberitahukan kepada objek lain yang tergantung padanya. Di Harmon Corp, pola ini diterapkan pada pembaruan status pesanan. Saat harus berubah menjadi ship atau terkirim, customer menerima informasi pengiriman, kurir memproses pengiriman, admin keuangan mencatat data transaksi, dan admin gudang memperbarui stok. Semua proses ini terjadi secara otomatis dan real time. Next. Untuk mengelola sub-project reselling secara efisien, terdapat aktor yaitu mitra reseller, sistem kemitraan, admin kemitraan, dan juga sistem manajemen stok. Diimplementasikan menggunakan desain pattern singleton dan juga command pattern. Singleton pattern digunakan pada kelas seperti database manager untuk mengelola satu instance koneksi database
dan menangani transaksi, stok, dan data mitra untuk memastikan konsistensi sistem. Command pattern sendiri diterapkan saat reseller memesan produk. Tiap aksi seperti verifikasi pesan, pengecekan stok, dan pemrosesan pengiriman dikemas dalam objek yang terpisah, seperti verify order command, check stock command, process ship command. Proses ini memungkinkan untuk eksekusi yang fleksibel. Flow seperti yang divisualisasikan di diagram Swimland ini, mulai dari reseller yang memesan, admin yang memverifikasi, hingga sistem mengecek stok dan proses pengiriman. Dengan pendekatan ini, dapat dipastikan bahwa pengerjaan lebih efisien. Next. Selanjutnya, sub-project marketing dan periklanan. Di sini kami menggunakan 3 design pattern, yaitu singleton, phase-gate, dan strategi. Untuk singleton pattern sendiri berfungsi untuk memastikan hanya ada satu instance untuk mengolah data pelanggan, menjaga konsistensi informasi seperti keanggotaan dan reward voucher di seluruh sistem, serta mengurangi potensi kesalahan akibat multiple instance. Phased pattern menyederhanakan akses ke sistem yang kompleks dan memungkinkan admin menggunakan interface sederhana untuk membuat campaign dan menganalisis performa tanpa harus memahami proses teknis di balik layar. Misal, metode seperti buat campaign dan analisis performa otomatis mengelola perubahan data promosi dan pengelolaan influencer. Strategi pattern memberikan fleksibilitas dalam memilih dan mengganti strategi pemasaran. Dengan menggunakan kelas seperti strategi media sosial atau strategi in influencer, admin dapat menyesuaikan taktik pemasaran tanpa mengubah struktur code. Next. Berikut adalah syarat ketentuan kontrak program afiliasi Harmon Group. Pada tingkat pertama, non-commissionable product didapatkan komisi 0% dengan batas maksimal 4 tindakan per klik dan 10 tindakan per pelanggan per bulan. Tingkat kedua, non-commissionable promo dan kategori lainnya yang tidak tercantum juga mendapatkan komisi tetap 0%. Untuk proses verifikasi, setiap tindakan dikunci selama 1 bulan 15 hari setelah akhir bulan. Pembayaran dilakukan 15 hari setelah masa penguncian berakhir untuk transaksi yang disetujui. Dan kebijakan referensi menggunakan sistem last click dengan jendela rujukan 30 hari, di mana rujukan hanya valid jika terjadi dalam 30 hari setelah klik terakhir. Pada slide ini terdapat budgeting, di mana kami mengajukan anggaran berkisar 7 miliar, di antaranya ada 28% untuk tim marketing, 19% pada tim salary, 34% untuk tim marketing, 16% untuk tim operasional, dan 0,60% untuk tim legal dan juga penerbitan. Untuk memaksimalkan pendapatan bisnis dan membuatnya berkelanjutan dalam 6 bulan ke depan, kami memiliki strategi DUC2. Ini adalah strategi digitalisasi, unique selling proposition, community, dan juga customer engagement. Next. Melalui penerapan pola desain seperti factory pattern dan mekanisme notifikasi real-time Harmon Corp, memastikan proses bisnis berjalan lebih efisien, fleksibel, dan juga integritas. Dengan sistem ini, kami tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Di Binary LLC, kami menghubungi bisnis dan teknologi untuk menciptakan inovasi yang mendorong pertumbuhan dan kesuksesan tanpa batas.